Di Jalan Mangga nomor 22 Cihapit, Kota Bandung, terdapat sebuah toko kelontong yang telah berdiri sejak tahun 1946. Toko ini dikelola oleh Ibu Lucita Purnamasari. Toko tersebut telah berdiri sejak tahun 1946 setelah ayahandanya membeli bangunan toko tersebut dari seorang warga negara Belanda. Pada awal berdirinya, toko tersebut diberi nama Toko Kairo dikarenakan bentuk ventilasi di atas pintu masuknya terdapat segitiga yang mirip seperti piramida Giza di Kairo, Mesir. Menurut pemaparan Ibu Lucita, nama Kairo sendiri berasal dari bahasa Tiongkok juga, yaitu Kailo, yang artinya telah dibuka. Pada awal berdirinya, toko Kairo lebih mirip seperti minimarket pada zaman sekarang. Pada masa itu, toko Kairo telah menjual berbagai macam kebutuhan sehari-hari seperti mentega, arang, baju, batok kelapa, bakyak, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Namun dalam perdagangan bisnis, apalagi seperti toko kelontong tradisional, tentunya akan terdapat konflik-konflik dalam kesehariannya. Tapi konflik-konflik tersebut tidak hanya konflik besar, namun juga konflik dengan masyarakat sekitarnya. Menurut pemaparan dari Ibu Lucita, beliau pernah melewati berbagai konflik, seperti contohnya adalah pasca Gestapo pada tahun 1966. Pasca Gestapo, Kota Bandung tempat dilanda oleh berbagai macam konflik seperti rasialisme dan kerusuhan-kerusuhan di masyarakat. Ibu Lucita sendiri bercerita bahwa ia pernah menjadi korban dari kericuhan tersebut, seperti dia mendapatkan makian rasis dari masyarakat hingga tokonya dilempari batu-batu sehingga terdapat kaca yang pecah di toko-tokonya. Nah, kaca tersebut hingga kini masih belum diperbaiki dan masih tetap terlihat pecahan kacanya. Selain itu, beliau pun bercerita bahwa ia pernah mengalami manipulasi dari seorang aparat. Nah, bentuk manipulasinya adalah dengan cara ada seseorang yang meneror kediaman Ibu Lucita. Namun tidak lama setelah itu datang anak dari aparat tersebut memberikan penawaran untuk seperti bahasa kasarnya keamanan gitu. Namun ternyata saat menawarkan bantuan keamanan, pemuda tersebut memerintahkan Ibu Lucita untuk menyediakan bir sebagai bayaran. Jadi keamanan yang mereka usulkan itu hanyalah sebuah manipulasi supaya mereka mendapatkan bir gratis. Dalam kasus toko Kairo, konflik sosial terjadi tidak hanya dalam konteks persaingan bisnis saja, tapi juga terdapat makian-makian rasisme dan juga pengaruh politik seperti Gestapo. Selain itu, toko Kairo merupakan salah satu contoh bagaimana kerentanan etnis Tionghoa dalam kehidupan masyarakat kita sehari-hari. Konflik yang terjadi pada toko Kairo tidak hanya konflik personal antara masyarakat, tetapi juga bagaimana etnis minoritas yang terdapat di masyarakat tidak bisa mendapatkan perlindungan yang adil. Toko Kairo bukan sekedar tempat jual beli, ia adalah ruang hidup yang menyimpan sejarah, budaya, memperjuangkan identitas, dan juga membuktikan bahwa ketahanan bukannya soal ekonomi, tetapi juga tentang harga diri dan juga solidaritas sosial.